Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi kita pada hari ini dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali kami datang tunduk ke hadapan-Mu mengucap syukur atas segala karunia Tuhan yang senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami baca dan renungkan pada hari ini dapat menjadi terang yang baru di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan yang disebut berbahagia adalah orang yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Pembacaan kita pada hari ini diberi satu tema, Allah sangat peduli. Jika kita membaca keseluruhan Injil Lukas pasal 1 dimulai dari ayat 5 sampai ayat ke-25, maka kita akan mendapati bahwa Yohanes Pembaptis adalah bagian dari rencana Allah yang baik dalam mempersiapkan kedatangannya ke dunia. Allah memilih dari keluarga imam, keluarga dengan rohani yang tertata dengan baik, keluarga yang taat kepada Allah untuk menjadi pembuka jalan baginya. Mari kita lihat kondisi keluarga yang dipilih oleh Allah ini. Keluarga ini terdiri dari seorang suami yang bernama Sakaria, yang berarti yang diingat oleh Yehova. Adalah seorang imam besar Israel, sementara istrinya adalah Elisabet, seorang keturunan imam, bahkan imam tinggi, yaitu Imam Harun, kakaknya Musa. Keluarga ini adalah keluarga yang sangat ideal secara rohani, dihormati dan terpandang. Akan tetapi, kondisi itu tidak membuat keluarga itu terlepas dari pergumulan dan permasalahan. Hingga usia lanjut, keluarga ini belum dikaruniai anak. Elisabet dikatakan mandul. Pergumulan ini tentu sangat berat bagi keduanya, terlebih dengan budaya zaman dahulu bahwa mandul identik dengan tidak diberkati Tuhan. Lebih parah lagi kalau tidak diberkati Tuhan dianggap karena akibat dari banyak dosa yang telah dilakukan. Mungkin pada waktu itu orang sungkan mau memperkatai keluarga ini, karena keluarga ini adalah keluarga terpandang, bahkan terpandang secara rohani. Tetapi secara kasakusuk tentu mereka sering menjadi bahan pembicaraan orang. Oh, betapa kasihannya hidup Sakaria dan Elisabet. Oh, dosa apa yang mereka perbuat sehingga Tuhan membuat mereka mandul? Mungkin itu yang sering menjadi bahan pembicaraan orang-orang di sekitar mereka. Hal ini tentunya merupakan tekanan berat bagi psikologi mereka, terutama seorang perempuan pada zaman itu. Begitu lama waktu yang mereka lalui dalam kondisi tertekan tersebut,
membuat iman mereka pun akhirnya rapuh dan goyah. Iman yang telah meminta sedemikian lama kepada Allah untuk mendapatkan anak, akan tetapi tidak diberi juga. Iman yang akhirnya berkesimpulan, oh Tuhan memang tidak akan memberikan anak padaku. Bahkan ketika Gabriel, panglima tentara Allah sendiri, yang mengatakannya kepada Zakaria bahwa Allah telah menetapkan dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki dan akan dinamai Yohanes, Zakaria pun tidak percaya. Zakaria sadar yang di depannya adalah utusan Allah, tetapi imannya yang sudah rapuh dan goyah bahkan mampu mengalahkan akal sehatnya dan membuat dia tidak yakin akan sabda dari Tuhan itu. Padahal dia seorang imam dari keluarga imam, beristrikan seorang dari keluarga imam yang setiap hari bergelut dengan hal-hal rohani. Hal ini sering terjadi juga dalam kehidupan kita keseharian tentunya. Seberapa banyak dari kita sering meminta sesuatu kepada Allah, akan tetapi jawaban Allah tidak segera datang. Kita sudah capek menunggu dan itu membuat kita semakin ragu. Apakah Allah peduli akan keadaan kita? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ditinggalkannya kita bergumul sendiri dengan persoalan kita, sebab Allah sangat peduli. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami kembali mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan. Kiranya apa yang telah kami renungkan pada hari ini dapat menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami di waktu-waktu yang akan datang. Segala persoalan Allah sangat peduli. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa apapun yang kami hadapi akan selalu diberkati oleh Tuhan, ketika orang lain mungkin tidak percaya. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya
sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang